Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen. Izinkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul yaitu Analysis of Environmental Impact with LCA Method on Tofu Production. Next. Jadi, Bapak dan Ibu yang terhormat, adapun kelompok kami yaitu terdiri dari yang pertama adalah Virus Safira Hasibuan, lalu ada Snil Mawaddah Syagian, ada Akila Nafisa, ada Vindya Nisa, ada Chelsea Princess Purba, dan saya sendiri, Gilang Rusti Prilegawa. Next. Adapun outlet dari materi kami yaitu yang pertama adalah goal and scope, lalu kemudian dilanjut material flow analysis, lalu yang ketiga ada inventory analysis, lalu dilanjut impact assessment, dan yang terakhir adalah open LCA simulation. Next. Di bagian pertama yaitu goals and scope. Tujuan ataupun goals yaitu adalah menganalisis dampak lingkungan dari proses produksi tahu. Analisis itu dilakukan dengan mengidentifikasi dampak negatif dari proses penggunaan bahan baku, limbah, serta energi yang digunakan. Adapun skop atau cakupan sistem adalah batasan yang akan dianalisis adalah gate to gate, yaitu hanya mencakup proses produksi dalam pembuatan tahu tanpa mempertimbangkan tahap sebelumnya atau setelahnya. Proses yang menjadi dasar analisis adalah pengolahan kedelai berupa pembersihan, penggilingan, pencucian, perebusan, penyaringan, clamping, pressing, dan pemotongan tahu. Baik, berikutnya adalah material flow analysis. Jadi dari LCA ini, input yang dibutuhkan dalam produksi tahu ini adalah kacang kedelai, air, cuka, dan bahan bakar berupa kayu bakar. Nah, untuk bypass produk sendiri atau produk yang dihasilkan selama proses produksi, itu adalah kacang kedelai rendaman, kacang kedelai bersih, bubur kacang kedelai yang sudah dimasak, gumpalan tahu, dan tahu yang sudah jadi. Nah, adapun untuk output yang dihasilkan adalah tahu, air limbah, dan emisi serta buangan padat berupa kulit kedelai seperti yang bisa dilihat pada siklus material yang ada di sebelah kiri. Next. Nah, berikut ini merupakan diagram senkimatik dari material flow yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, kita bisa melihat untuk inputnya sendiri itu ada soybean raw yang sebanyak 703 kg. Kemudian untuk air itu 7.697 kg atau setara dengan 7.697 liter. Kemudian bahan bakar berupa kayu dengan massa 304 kg. Kemudian ada asam cuka dengan berat 2.848 kg atau setara dengan 2.848 liter. Yang nantinya dari hasil produksi ini akan menghasilkan air buangan sebanyak 8.044 kg atau setara dengan 8.044 liter. Kemudian untuk emisinya itu eh, kami menggunakan persenan di mana persenan yang dihasilkan oleh industri ini sendiri itu setara dengan 1,51% dari emisi yang dihasilkan oleh eh, secara umumnya per tahun. Kemudian untuk eh, kulit dari kedelai itu sendiri, sebelumnya kami mohon maaf ada kesalahan. Jadi untuk kulitnya sendiri itu berat yang dihasilkan itu adalah 145 kg dan untuk hasil dari tahu yang dihasilkan itu adalah 2.770 kg. Selanjutnya kita masuk ke dalam inventory analysis yang dimana untuk proses produksi tahu yang berfokus pada input dan output di setiap tahap yaitu sebagai berikut, yaitu inventarisasi input dari bahan baku utama. Terdapat kedelai sebesar 703 kg digunakan dalam satu siklus produksi. Ada air sebesar 15.719 liter untuk proses pencucian dan produksi tahu. Selanjutnya ada asam cuka sebesar 2.848 liter sebagai bahan pembantu dalam proses koagulasi protein. Selanjutnya ada energi yang dimana kayu bakar digunakan sebagai bahan bakar utama sebesar 304 kg serta listrik yang digunakan dalam proses produksi sebesar 18.019 kWh.
Selanjutnya ada pun output dari proses produksi tahu, yaitu di mana produk akhirnya sebesar 2.770 kg tahu yang sudah siap dijual, serta ada emisi dan limbah, yang dimana limbah dibagi menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair, yang dimana limbah padat yang merupakan ampas tahu sebesar 190 kg per hari, yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas, serta limbah cair sebesar 8.462 kg, mengandung bahan organik tinggi dari campuran air dan asam cuka yang langsung dibuang ke sungai dan berpotensi mencemari air serta mengganggu lingkungan. Selanjutnya ada pun emisi karbon sebesar 6.790 kg CO2 yang dihasilkan dari pembakaran kayu serta proses pemasakan kedelai yang menghasilkan emisi karbon dioksida yang berkontribusi pada perubahan iklim dan mempengaruhi kesehatan manusia. Selanjutnya adalah impact assessment. Yang pertama ada potensi lingkungan pada kesehatan manusia atau human health impact, di mana adanya pencemaran udara dan air dari pembuangan hasil produksi yang berpotensi menyebabkan penyakit pada manusia seperti gangguan pernapasan dan juga diare. Kemudian ada potensi penurunan kualitas ekosistem atau ekosistem quality, di mana kualitas ekosistem ini disebabkan dari penggunaan bahan kimia dan buangan dari proses produksi. Buangan yang berupa limbah cair dan campuran antara air dan cuka yang dialirkan secara langsung ke sungai dapat menyebabkan penurunan kualitas air di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada potensi dalam penggunaan sumber daya atau resource impact, yang dampak paling besarnya terhadap sumber daya adalah penggunaan sumber daya yang dilakukan secara berulang, yaitu penggunaan bahan bakar kayu yang berpengaruh terhadap ketersediaan bahan baku dan eksploitasi hutan berlebihan yang berujung kerusakan ekosistem. Kemudian ada dampak pemanasan global yang terjadi akibat adanya pembakaran kayu yang untuk memanaskan kedelai dan proses penggilingan dan melepaskan emisi gas rumah kaca seperti CO2, di mana emisi dari proses ini berkontribusi pada pemanasan global karena gas-gas ini menangkap panas di atmosfer sehingga berdampak pada perubahan iklim dan berbagai masalah lingkungan lainnya. Kemudian penggunaan energi dalam produksi tahu menjadi komponen utama yang diperhitungkan dalam LCA, terutama dalam tahap pemanasan atau perebusan kedelai. Berdasarkan data inventaris, penggunaan bahan bakar kayu dalam produksi tahu dengan total energi mencapai sekitar 441.000 mil-joule, di mana pemanfaatan energi kayu ini memiliki konsekuensi lingkungan yang cukup besar, tidak hanya dari sisi emisi, tetapi juga dari sudut pandang berkelanjutan sumber daya. Selanjutnya adalah interpretasi. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan proses paling berpengaruh terhadap lingkungan adalah proses perebusan. Dalam proses ini dibutuhkan energi untuk perebusan tahu dengan menggunakan kayu bakar yang nantinya akan menghasilkan emisi. Nah, sisa dari perebusan tersebut adalah air limbah yang tinggi, protein yang akan dibuang ke badan air. Berdasarkan hasil analisis, maka parameter yang perlu diperhatikan adalah proses produksi tahu adalah dampak pemanasan global, eutrofikasi, dan penurunan antibiotik yang terjadi. Adapun hasil analisis dampak yang dihasilkan dari proses produksi tahu adalah sebagai berikut. Next. Nah, adapun rekomendasinya yang pertama itu optimalisasi pengguna air. Nah, dalam mengingatnya besar penggunaan air dalam proses produksi, penerapan sistem daur ulang air atau teknologi penghematan air sangat disarankan untuk mengurangi pemborosan air. Yang kedua, pengelolaan limbah air. Nah, limbah air yang dihasilkan dalam jumlah besar harus dikelola melalui instalasi pengelolaan air limbah yang tepat agar tidak mencemari sumber air di sekitar lingkungan pabrik. Selanjutnya itu ada pengendalian emisi. Nah, teknologi penyaring emisi dapat dipertimbangkan untuk mengurangi dampak dari emisi gas yang dihasilkan dalam tahap penggilingan. Dan terakhir ada efisiensi energi. Dalam penggunaan bahan bakar kayu dapat dievaluasi untuk mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan biomasa atau energi terbarukan. Baik, selanjutnya adalah proses
Selanjutnya adalah proses OpenLCA. Jadi tahap pertama yang dilakukan adalah input data yang sudah diketahui. Nah, di sini yang paling pertama adalah membuat nama file yang akan digunakan. Di sini kami membuat to production. Baru selanjutnya adalah kami memasukin proses-proses apa aja yang dilakukan dalam proses pembuatan tahu. Nah, di mana di sini ada kami memasukkan ke proses cucian, dilanjutkan dengan memasukkan data apa saja yang dilakukan, seperti berapa kegunaan air, berapa limbah yang akan dihasilkan. Nah, dalam proses ini, sesuai dengan jurnal yang kami dapatkan, meliputi proses perendaman, pencucian, penggilingan, perebusan, penyaringan, penggumpalan, penekanan, pemotongan, dan itu semua dimasukkan datanya, sehingga bakalan didapatkan hasil Nah, bakalan didapatkan diagramnya apa saja yang data yang masuk. Nah, lalu selanjutnya di sini adalah untuk mendapatkan berapa dampak yang bakalan dihasilkan dengan kami menggunakan baseline yaitu CML-IA. Nah, baru sehingga didapatlah apa saja impact yang dihasilkan dari proses produksi tahu, yaitu di sini meliputi abiotik, berapa GWP-nya, berapa toksisitasnya. Nah, kenapa di sini hasilnya itu tidak sama dengan pada tabel sebelumnya, yaitu yang ada pada jurnal. Nah, ini kami analisis mengapa tidak sama, itu karena dalam jurnal yang kami ambil tidak terdapat data yang detail rinci mengenai input ataupun output dari proses produksi tahu, seperti pada emisi yang dihasilkan seperti CO2, CH4 itu tidak diketahui secara jelas berapa yang dihasilkan, sehingga hasil yang kami dapat pun atau impact analisa yang kami dapat pun tidak sama seperti yang ada pada jurnal. Nah, untuk itu agar mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai, itu harus memerlukan data yang lebih rinci dan detail mengenai input dan output dari semua proses yang ada. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.